Halo. Halo, Tresna. Halo, halo, halo. Udah ketemu Wah, tempat spot kosongnya? baru nemu nih. Sorry jadi nggak ngobrol di rumah tapi ngobrol di venue. Gak apa-apa. Kenapa kenapa jadi loadingnya jadi lebih cepetan? Kenapa? Loadingnya jadi lebih cepetan jadinya. Loading malam ini. Enggak. Aku kira teh acaranya besok. Kemarin. Oh, acara Live-nya kita ini. tuh. Iya. Oh, Aku kira kemarin ternyata hari ini. iya. Jadi pas di Jadi venue. Jadi acara apa sekarang malam ini yang di venue ini? itu kayak apa ya? Kayak thrifting gitulah. Cara-cara thrifting gitu. Oke. Jadi lo buka booth sebagai warkop musik di sana. Iya, karena kebetulan ada merchandise koil. Jadi sebenarnya emang nggak pernah ikutan acara thrifting sih karena apa ya? Karena diajak aja sih. Kemarin awalnya nggak mau karena ya jangankan di acara thrifting gitu kan ya. Gue jualan records di acara festival-festival musik aja kadang-kadang nggak pernah gue ambil karena eh, yang suka musik aja nggak semua into dengan rilisan fisik gitu. Kecuali gue mau Iya, mau iya. ngelapak itu kalau misalnya record store day, cassette store day, baru cuma karena kebetulan karena baru rilis Coil, ya udahlah terus ditawarin gratis. Ya udahlah ayolah sekalian promo di sana signing Iya, session iya. Coil. Iya, iya. By the way, selamat ya buat rilis album Coil. Yang Oke, CD, thank you, versi thank you. CD ini berarti ya. Ya, CD CD. Boleh balik sambil ngerokok nggak Nah, sih? boleh, cuma kalau bisa di minimalisir Iya, aja. iya. So, Ya. yoi. Uh, sama apa? Berarti itu yang dirilis, berarti lo udah ngerilis. Ini album Black Light Shining Shining apa? Kok gue lupa sih judulnya. Udah lama Black jadi Light Shine udah lama On. nggak tuh ya. Black Light Shine On. Itu yang Ya, versi vinyl yang dijadiin CD. ya, ya, ya. Ya, benar. Ada udah mulai kapan bisa didapetin album itu? Udah kemarin rilis Di tanggal 24. toko-toko. Jadi tanggal 24 ya. Ya, udah mulai Oh iya, didistribusin 24 juga. itu. Iya, juga oke. Oh ya betul. Ini, ada sesi konferensi apa press con juga hari Rabu kemarin ya, 27 Iya, Oktober. iya. Signing session buat media doang sih sebenarnya. Oke. Nah, jadi gini Tresna, jadi sebenarnya ngobrol-ngobrolin lebih ngobrol santai. Jadi kan ada banyak label kali ya, independent label yang kita jual produknya di kios-kios. Yap. Jadi kita dulu udah ngobrol sama Lamunai, udah sama Orange Cliff, sama Ivy Records, ya banyak lah gitu. Dan ya salah satunya kan lo kan ya warkop musik, salah satu yang paling awal malah gue inget masukin ke kios tuh lo sih, Oh iya ya. ya kan? Iyalah, pasti awal-awal gitu. Masih sempat ada Zain juga kan, Bandung apa? Bandung Esensial. Bandung Esensial. Oh iya, Ya. gue inget tuh. Iya, iya, Macam-macam iya dan benar. sampai akhirnya Koil juga udah cukup lama kan. Kios juga baru mulai Mei 2018 tuh. Iya, 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 iya. Dulu siapa sih yang pertama? Mas Asa ya? Yang pertama Gua, ngontak. Oh gua iya benar. Iya, 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 pertama iya. gua sih awal-awal sih harusnya gua ya. Gua juga pernah ngontak ada kayak gua awal-awal nyari kan siapa tuh musisi nyari pernah gua ada musisi Bandung. Gua kontak, gua suka musiknya, ternyata dia nggak rilis fisik. Sekarang sekarang jadi produsernya singlenya Hara kemarin tuh sebelum keluarin album. Siapa sih namanya Oh lupa gue. iya, iya, iya. Harap itu ya Rara Sekar ya kalau nggak salah. Rara Sekar, iya Rara Sekar. Oh iya, 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 iya. Ya, iya. Jadi mungkin pertanyaan pertama ini, apa sih sebenarnya warkop musik itu apa? Orko musik. Orko musik mah sebenarnya proyek kebablasanku mas. Ya basically sih Proyek sebenarnya. Babasan, Ya basically sih sebenarnya record label lah ya, record label, label distribusi juga, terus record store 2017 mulai bikin peruntungan baru jadi develop digital
atau ngedevelop campaign-campaign gue bukan ngebuka ya, apa ya, ada beberapa band atau brand juga yang pada akhirnya gue kerjain. Jadi ya udahlah sekalian aja bikin. Terus kemarin juga 2018 bikin perhitungan baru kayak bikin talent management, ya standar lah ya record label gitu. Cuma kalau misalnya gue bilang wah Warkop Musik ya project kebablasan gue aja sih mas. Kenapa tuh? Karena gue tuh nggak pernah berekspektasi atau nggak pernah kepikiran kalau Warkop Musik itu bisa kayak sekarang gitu. Dalam artian gue bisa ngerilis banyak musisi gitu di lokal ataupun luar album, gitu. Album gitu dalam ya maksudnya bisa bekerja sama dalam pendokumentasian gitu album dengan banyak musisi. Terus gue juga nggak pernah kepikiran kalau pada akhirnya Warkop Musik juga ternyata jadi lahan rezeki gue gitu buat nafain keluarga gue juga sekarang dari sini gue. Jadi gue 2015 tuh udah bener-bener resign dari kantor buat fokus di Warkop Musik. Jadi emang nggak pernah kepikiran lah Warkop Musik tuh bisa sampai sekarang aja gue nggak pernah mikir gitu. Karena awal gue bikin Warkop Musik itu cuma sebatas alat atau jembatan buat band gue sendiri. Sebenarnya mah itu awalnya. Jadi 2000 buat ngerilis album band lo sendiri gitu maksudnya? Iya, jadi 2008 itu gue sempet ngeband. 2008 gue sempet ngeband. Terus karena gue waktu itu kayak gue tuh ngaca diri kalau band gue tuh jelek banget lah secara produksian dulu ya. Bayangin aja mas, 2008 gue baru lulus kuliah, baru lulus SMA. Secara teknis produksian gue nggak ngerti banget gitu. Terus masuk studio, bayangin satu shift dipaksain buat 3 lagu gitu. Boleh bisa nggak 3 lagu? Nggak tahu tuh metronom gimana gitu. Ya kebayang kan? Terus hasil rekamannya dibawa pulang. Dulu gue cuma modal Fruity Loop sama sound card-nya tuh Sonar yang secara teknis tuh jelek. Ya jelek lah maksudnya. Ikutan tuh dulu sempet kayak Indie Fest festival ajang pencarian kayak Indie Fest itu kan dulu ada kan LLA Indie Fest. Di Bandung ya? Iya yang di Bandung. Iya. Terus anjir nggak boro-boro masuk 30 besar. Pokoknya gua nggak tahu itu CD-nya diputar atau enggak juga gua nggak tahu. Akhirnya ya udahlah. Emang band gua mah gini gitu. Ya udah bikin label aja sendiri gitu. Dulu bikin label juga cuma modal MySpace. 2009 tuh gue inget cuma modal MySpace sama gue bikin Facebook. Udah. Gue ngasih nama Warkop Musik juga nggak ada analoginya Warkop Musik itu apa, nggak ada. Kepikirannya dulu ya udahlah gue mah bikin label kaki 5 aja. Udah sebatas itu aja. Terus nggak ngerti plan strategic band tuh kayak gimana. Wah boro-boro mas. Pokoknya dulu tuh gue cuma pengen gaya aja gitu, band gue ada yang rilis labelnya Warkop Musik, padahal mah itu gue bikin sendiri, Facebooknya aja akun anonim dulu, gue bikin Warkop Musik aja, jebreng gitu. Jadi emang rilisan pertama Warkop Musik itu band gue dulu. Nah, 2008 tuh, 2009 ketika gue ngerilis band gue sendiri, ya rooster pertama Warkop Musik, band Kamuflase namanya dulu. Kamuflase dulu namanya. Kamuflase. Nah justru ketika itu tuh yang pada akhir gue nggak tahu ya. Ternyata apa yang gue bikin tanpa gue mikir panjang, tanpa gue bikin strategi plan-nya apapun lah gitu yang berhubungan dengan sekarang. Ternyata itu nge-trigger band-band yang justru satu nasib dan satu tongkrongan gue mas. Jadi kami minta dirilisin juga. Iya datang dulu. Terus lu punya label, rilisin gue dong. Awalnya gitu. 2009. Akhirnya pada waktu betapa naifnya orang-orang kita ya. Iya karena pada waktu itu memang belum banyak mas. Maksudnya belum banyak label yang karena pada waktu itu kan Aquarius Mahaka masih ada gitu. Maksudnya mindset label itu masih susah lah gitu. Untuk label-label independen juga dulu masih FFWD doang. Jadi emang susah lah gitu. Maksudnya nggak ada label yang benar-benar secara distribusinya independen kayak sekarang gitu kan. Dulu Aquarius masih jalan, Aquarius Mahaka.
Jadi emang susah lah. Akhirnya dulu ya teman-teman gue juga yang satu nasib datang, terus mau rilis dong, mau rilis. Terus jawaban lo apa? Sampai Terus jawaban lo apa? Iya gue rilisin, dan gue kadang-kadang suka lucu aja kalau mikir dulu gitu ya. Dulu gue nggak ngerti apa-apa, bahkan dulu waktu gue ngerilis band Under Big Bright dulu mas. Band pertama setelah band gue yang gue rilis itu Under Big Bright 2010, album Painting of Life. Ada band-band instrumental gitu lah. Gue pernah nonton Gue pernah nonton berapa kali ya itu pernah sepanggung bareng sekali. Itu untuk beberapa rilisan gua itu agreement gentleman kontraknya, nggak ada kontrak yang bener-bener cuma ya udah nih kita rilis cepet ya, kalau laku buat lu sekian gitu. Udah dulu cuma sebatas gitu doang gitu. Akhirnya akhirnya banyak lagi tuh yang nawarin, terus mau dong. Gue bikin kompilasi, terus gue bikin studio gigs-nya gitu, kayak gitulah sampai akhirnya ya sampai sekarang gitu sih. Okay. Tapi waktu awal-awal mulai itu setelah rilis band lo sendiri kan ada The Big Bad Yellow Sky. Sky ya? Ada band lain. Lo udah mengerti cara membuat produksi yang bagus nggak? Maksudnya dalam artian produksi CD yang bagus belum? Belum. 8 rilisan gua tuh secara yang gue masih simpen sih. 8 rilisan gue tuh audionya tuh yang CD aman lah ya, karena CD standar lah, mixing mastering mau CD tuh sama dengan digital. Tapi kalau yang kaset tuh ternyata kesini gue paham, ternyata masteringnya atau treatmentnya beda, apalagi buat vinyl. Jadi yang beberapa rilisan kaset gue termasuk Under itu jelek yang rilisan pertama. Bukan jelek kualitas bandnya, tapi kualitas produksinya. Iya. Audionya ngegeber gitu. Enggak. Ya awal mulanya mah pas gua ngerilis 2012 tuh 2013 ya. Pas gua ngerilis Mocha kalau nggak salah. Awal mulanya. Jadi gua tuh adalah salah satu label yang mendapatkan berkah dari kolapsnya Aquarius Mahakam. Kenapa bisa begitu? Iya, karena gini mas, maksudnya gini, ketika ada Aquarius Mahakam, nggak label-label kayak gue nggak mungkin ada yang lirik mas. Siapa band yang mau dirilis label-label kayak gue dulu? Iya nggak sih? Nah, terus 2012-2013 pas Aquarius Mahakam kolaps, itu teh bareng bertepatan dengan rilisan Fifth itu lagi teriak-teriaknya tuh di Story kan 2013 mulai di Indonesia tuh 2012-2013 mulai ada di Indonesia segitu. Aquarius Mahakam collab. Jadi band tuh lagi nyari, udah nggak bisa lagi ke Aquarius Mahakam, akhirnya nyari label-label independen, dan pada waktu itu kan banyak banget label-label mainstream yang dulu rosternya label mainstream dirilis sama label-label kayak gua. Contohnya jadi ya dulu tuh dulu gue yang datang ke gue tuh pokoknya band gede banget, maksudnya bukan gede banget, yang gue sering dulu Asbak. Gue lupa lagi sih, cuma dulu tuh banyak banget band yang ke gue, cuma ya karena dulu Warkop Musik, karena Warkop Musik itu kan pada dasarnya gue ngerilis apa yang gue suka aja gitu, apa yang gue seneng, band yang gue seneng aja. Kayak ada juga beberapa kemarin juga yang apply gitu minta dirilisin, lumayan sih sebenarnya kalau dirilis ini cepet banget BP-nya, cuma kayaknya nggak buat Warkop deh gitu sih. Okay. Waktu band-band itu tanya kan tuh band-band yang dirilis sama label mainstream, lo pernah nanya sama ke mereka kenapa mereka datang ke lo terus tahu Warkop Musik dari mana? Pernah nanya kayak gitu nggak? Enggak sih, cuma atau lo tahu kenapa? Gue tahu karena si mereka tuh gini, jadi kayak siapa sih yang nyanyi? Ada lagunya gue nggak tahu.
Jadi dia tuh habis kontrak sama labelnya, terus nggak punya titik distribusi. Ya udah deh, ini CD-nya udah jadi nih, labelnya lu aja, distribusinya lu deh gitu. Banyak yang kayak gitu. Gue nggak tahu bandnya apa ya, tapi gue kalau denger lagunya tahu deh. Lagunya gue lupa lagi. Ya pokoknya gue sering denger lah di TV gitu. Gitu sih. Berarti mereka datang, ya udah karena udah nggak punya label lagi, ya udah nggak punya tempat distribusi, Aquarius Mahakam udah nggak ada. Berarti Aquarius di Bandung udah nggak ada lagi, udah nggak ada juga. Udah nggak ada di Stara. Justru yang paling awal nggak ada tuh di Bandung. Kayak di Stara tuh dulu gue waktu di Stara di Bandung udah nggak ada, gue ke Jakarta masih ada. Makanya gue dulu ngebabadin CD buat stok toko dulu ke Jakarta awal-awal kaset stok lama. Okay. Berarti mereka datang kalau ya udah gue punya CD udah direkam nih, udah dirilis, udah dicetak, tapi gue nggak punya tempat distribusi. Mereka datang ke lo gitu ya. Ya apa ya dulu nama bandnya banyak sih sempat ada. Berarti saat itu Warkop Musik udah mulai cukup gede dong, mulai dikenal orang. Gede enggak, cuma mungkin konsisten kali ya. Konsisten. Karena gini, gue kalau mikir, gue kalau ditanya kenapa Warkop Musik, gue sering gitu ditanya, terus apa namanya biar bisa sustainable sampai sekarang apa gue juga nggak tahu gitu. Karena ya gue bikin juga dulu ya nggak yang benar-benar dibikin kanvas modelnya gitu. ada bisnis modelnya gitu ya, ada bisnis modelnya enggak gitu. Cuma kalau gua flashback gitu ya, oh mungkin karena dulu gua konsisten kali ya. Terus gua mungkin juga satu lagi karena dulu gua ngerjain Warkop Musik tuh tidak membuat Warkop Musik ini menjadi bisnis gitu. Okay. Seneng aja gue ngelakuinnya gitu. Kalau gue mungkin mindsetnya bisnis 2013 mungkin gue udahan karena 10 album rilisan gue tuh nggak BFT mas, karena gue seneng aja dulu gitu. Jadi kalau gue jawab ya karena gue seneng ngerjainnya terus konsisten itu aja gitu sih. Oke. Nah, berarti sebelum ke situ gue konsisten ini maksudnya konsisten ngerilis album berarti ya? Iya. Jadi setelah gue ngerilis Under, terus ngerilis band ini lagi, gue bikinin lagi gigs kolektifnya, mungkin orang mulai notice di sana, mungkin ya, gue juga nggak tahu sih. Oke. Gitu. Berarti kalau bisa dilihat dari 2008 ke 2013 itu rata-rata setahun lu ngerilis berapa produk? Atau berapa album? Sebulan sekali ada lah. Hah? Sebulan sekali? Sebulan sekali ada. Wah, ya itu konsisten sih kalau sebulan sekali sih. Ini ya sebulan sekali ada. Gua rilis Zain, ikutan lapakan Zain, terus gua ya kayak gitulah dulu. Ya. Nah, terus berarti menurut lo titik baliknya Warkop Musik tuh kapan? Maksudnya titik balik dalam artian lo udah mulai ngerti membuat produksi artisan musik yang bagus secara audio, secara packaging, lo udah mulai mengerti sedikit cara promosi, lo udah mulai dapet BEP, itu mulai kapan titik baliknya kira-kira? Yang gue inget nih pas Moka dateng nawarin buat rilis album mereka. Pertama gue kerja sama Moka 2013, nggak 2014, gue lupa lagi. Itu awal banget gue kerja sama band yang notabene udah ada di tier 1 lah. Bukan lagi band-band. Itu sama Moka. Dulu 2013-2014. Dari sana, baru gue mikir gitu, oh ini kayaknya treatmentnya nggak bisa sama nih sama band-band kolektif yang gue rilis gitu, karena sebelum Moka tuh band-band yang gue rilis memang band-band kolektif gitu, kayak Afternoon Say, Under Big Black Yellow Sun. Dulu juga Under Big Black belum segede sekarang. Under Big Black Yellow Sun, Afternoon Say, Fluke Mini Mix. Jadi emang band-band yang gitu. Pas Moka yaudah gue mulai belajar, mulai nyari, terus gue datang ke Setiabudi, ke anak-anak PVD, nanya ini gimana nih nge-treatment band. Akhirnya ya di 2015
mulailah tuh 2014 tuh mulai 2014 2015 mulailah. Oh ternyata ngetreatment band tuh kayak gini, strategic plan kayak gini, kayak sampai ke escape plan. Gue sering nanya ke Idar bolak-balik, Dar gimana nih, dia juga yang sering bantuin bikin raw modelnya dan lain-lain. Itu sih Mas sampai sekarang. Kenapa akhirnya Idar kan peneliti bukan pemusik. Ya nyari-nyari insight, kadang-kadang gue, Dar ini gimana ya kayak strategic plan-nya bla 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 gitu. Gue sering sih karena sering nongkrong dulu di toko sama Idar sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Gue jadi kepin tahu kenapa Moka yang bilang band tier pertama udah band gede gitu ya, legenda lah, bisa datang ke Warkop Musik untuk diminta dirilis dan didistribusikan albumnya. Karena si Wanski itu manajernya dekat sama gue. Oke. Nggak dekat sih, kenal ya, dekat sih, dekat. Terus dia tahu gue tuh sering banget ngerilis. Mungkin pikirannya dia, oh ini udah jago nih. Padahal mah dulu tuh gue bego banget, masih bego banget dulu. Wah, Wanski kok denger nih. Ya, maksudnya basic gue kan sebenarnya bukan label. Gue bareng band juga emang dari 2009 gue udah jadi ngeroadmanin band, gue juga pegang band. Cuma kan secara basic, maksudnya treatment as a manager band sama as a label kan beda ya. Maksudnya kalau label emang lebih ke distribusi dan lain-lain. Jadi cuma memang nggak terlalu sulit sih karena secara basic juga gue kan di band gitu, megang band juga dulu. Latar belakang lo sebenarnya apa sih? Terus Mas, gue secara kuliah lo apa sih? Gue kuliah komunikasi, Mas. Oh, membantu lah kalau gitu. Nah, kebetulan gue kuliah juga kan komunikasi, jadi ya membantu sekali lah. Ya, itu membantu. Dan lo udah mengerti lah, tau lah basic-basicnya lah ya. Ya, makanya nggak ngeblank banget lah. Tinggal kayak legalnya kayak gimana. Gue sering nanya juga dulu ke orang-orang. Terus temen gue juga kebetulan ada yang kerja di salah satu label besar lah di Indonesia. Jadi gue nanya kayak legal tuh kayak gimana, copyright tuh kayak gimana, license kayak gimana. Jadi cuma tinggal gitu aja sih dulu. Jadi berarti sekarang udah nggak gentleman's agreement lagi nih ya? Enggak lah. sekarang udah. Tapi gentleman's agreement itu dipraktekkan oleh ini loh, label Sub Pop Records loh. Tapi gue nggak tahu sejauh sampai kapan mereka lakukan hal itu ya. Iya, Sub Pop dilakukan. Cuma kayaknya kultur di kita susah deh, Mas. Kalau mungkin kalau misalkan untuk skop yang kecil masih, tapi kalau misalnya udah produksinya massal, kayaknya susah deh, Mas. Iya nggak sih? Kalau cuma agreement gentleman ya. Setelah rilis Moka, lo rilis apa lagi band-band yang udah tier 1 atau terkenal atau dari legenda gitu? Polem pertama udahan bareng FFWD juga gue rilis materi barunya tuh yang Since Tomorrow awal-awal. Polem terus apa lagi ya? Polester Embassy. Koil pasti Koil ya. Baru Koil. Udah Polem tuh baru Koil. Sebelum Koil sempat CD-nya Rico belum sih? Rico bukan sih? Bener. CD Rico dulu. Rico gitarisnya Moka. Iya. Kecil, CD-nya kecil banget segini nih. Iya, yang 5 inch. Itu 5 inch ya, Pak. Nah, ceritain bagaimana mulanya lo bisa berhubung dengan Koil, terus akhirnya merilis album-album mereka. Kalau Koil tuh awalnya gue kan dulu tuh fansnya si Koil dulu gue teh. Jadi Warkop Musik tuh emang bener-bener project kebablasan gitu, kebablasan banget. Gue aja nggak, salah satu value yang gue dapat sekarang tuh selain tadi ya, gue tuh bisa pada akhirnya bisa merilis idola gue gitu. Koil. Kalau dulu gue nungguin Koil buat keluar panggung, duduk bareng buat foto bareng,
Sekarang gue duduk bareng, ngobrolin project bareng gitu kan. Dan awalnya tuh dulu karena gue fansnya Coil, gue dulu tuh punya program mas sama brand lah. Jadi setahun tuh gue dapet 6 program lah. Kalau nggak salah iya 6 program. Sama brand rokok. Brand rokok. Sempat rame juga tuh. Karena gue kan awalnya DIY banget kan. Oh, 2014, 2015 anjing habis bensin ini gimana lagi nih, minimal gue bikin gigs, minimal nggak ngeluarin duit deh. Akhirnya gue pitching ke rokok, sempat ramai tuh Tresna udah nggak bla 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 ya gimana lagi pada waktu itu kan gue mikirnya anjing daripada ini warkop udah tanggung nyelam kan. Iya, Udahlah gue pitching ke brand, dapatlah gue slot di 5 event dulu tuh, 5 event gede. Salah satunya gue bikin pitching ke Coil buat bikinin konser. Yaudah gue bikinin konser tapi gue ngerilis lu ya. Itu awalnya. Ternyata formulanya berhasil. Jadi gue rilis konser, sekalian rilis album tuh demand-nya lumayan. 1000 sehari mas. 1000 tuh cuman seminggu lah dulu. Megaloblast tuh reisi tuh seminggu tuh 1000 tuh gue produksi habis sehari. Wah ini bikin lagi. CD nih? CD sama kaset. CD, okay. CD dulu gope, kaset gope. Wah ini bagus nih, oke nih. Lagi yuk. Lagi ya sampai sekarang pada akhirnya. Terus karena Coil ya seiring jalan gitu gue lihat Coil juga secara manajemen nggak ada ya maksudnya. Nih lu nggak ada yang gue tuh kadang-kadang kalau misalnya ngomongin kontrak, ngomongin plan tuh sama Leon, nggak sama manajernya, karena gue nggak tahu manajernya siapa dulu tuh. Karena dulu sering ngobrol sama Leon, lo nggak ada manajer ya? Enggak, cuma ada booking kontrak. Udahlah, gue urus aja. Akhirnya ya udah. Sekarang Coil sama gue juga gitu. Selain kalau manajernya Coil? Ya, jadi selain label ya gue juga satu kaki di Coil juga gitu. Awalnya mah gitu aja sih, gue kenal sebagai fans. Terus 2015 gue bikinin konser mereka. Ya udah, akhirnya bikin album ya sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang. Banyak sih cerita-cerita gitu yang menarik menurut gue. Berangkat dari fans akhirnya jadi terkoneksi sebagai mitra bisnis atau manajer atau label ya gitu kayak lo gitu kan. Menarik sih banyaknya. Dan gue nggak nyangka, maksudnya cerita yang sangat menarik itu kan nggak banyak. Maksudnya mungkin nggak banyak yang tahu ya soal ini gitu, soal musik dari soal lo sama Coil gitu juga gitu. Iya emang nggak banyak banget. Karena nggak pernah gua bikin narasinya juga sih. Nah, tapi selain berarti lo lirisnya Warkop Musik tuh CD dan kaset ya, berarti lo nggak main ke piringan hitam? Vinyl, piringan hitam. Oh tuh. Piringan hitam apa ya? Apanya? Yang gua rilis? Kalau rilis band lokal piringan hitam baru tahun depan. Baru nih ada 4 rilisan album. Tapi kemarin sebelum 2016 tuh gue rilis ada namanya, gue band-band ini sih mas, vinyl itu band-band luar kayak Boredom of the Mindless, ada BDOTM itu band Belgia, gue rilis 7 inch-nya. Terus Saka gue rilis juga, jual di Bandcamp. Dan ternyata kenceng kalau di luar itu ternyata, dan masih kenceng mas. Jadi kultur rilisan di luar itu sama kayak di sini tahun 90-an rilisan fisik tuh. Jadi orang tuh beli memang buat dijing gitu. Buat dengerin lagu gitu, buat betul. Kalau di sana begitu. Kalau sekarang kan di sini orang beli harus tahu dulu. Baru beli. Iya. Baru beli atau beli karena buat dikoleksi. Iya, makanya esensinya kalau di sini memang agak berubah tentang rilisan fisik. Makanya gue nggak pernah sama band nggak pernah rewel kalau misalkan mau rilis album digitalnya keluar dulu, bodo amat gitu. Kalau dulu kan itu haram banget, sesuatu yang diharamkan banget sama label-label mainstream kan, label-label era-era 92 ribuan. Kalau sekarang karena kulturnya udah beda, ya udah
Karena orang tahu dulu, kalau sekarang baru beli. Kalau dulu mah kan semua informasi tuh gue tuh si rilisan fisik itu selain buat media mendengarkan tuh jadi media buat informasi apapun. Kayak gue beli kompilasi Pop Tunes, terus gue sampai say thanks tuh Alan McGee itu siapa? Oh, akhirnya gue ke-connect sama My Bloody gitu. Kalau band lokal misalkan gue beli The Milo, say thanks tuh Irfan Pecung misalkan Pecung teh band apa? Oh, Cerbong gitu, kayak gitu. Ya betul. Itu yang menarik ya. Aku suka dari rilisan fisik adalah lo bisa baca itu kan. Thank you notes-nya itu. Lo akhirnya tahu roots-nya mereka tuh siapa gitu. Iya, dulu gue sering kalau ke toko kaset, ini covernya bagus nih, gue beli aja gitu. Pas disetel di rumah ternyata zonk gitu. Maksudnya zonk tuh nggak se-ekspektasi yang udah gue bayangin musiknya gitu. Gue sering dulu gitu. Kayak ke toko kaset, wah ini covernya nih bagus nih, kayaknya musiknya kayak gini gitu. Nah, tadi lo di awal sempat bilang lo hanya mau lo rilis yang lo suka gitu. Yang lo suka tuh kira-kira seperti apa, dan apakah sekarang akhirnya lo agak berubah? Maksud gue, lo tetap rilis tapi lo kurang suka tapi lo tetap rilis juga. Iya, kalau dulu karena segi bisnis. Kalau dulu sampai 2014, 2015 gue ngerilis yang gue suka aja gitu. Maksudnya ya nggak banyak keluar dari musik-musik eksperimental, shoegaze, terus instrumental. Kayak Flux ya. Makanya 12 rilisan awal gue tuh memang band-band kayak gitu mas, kayak Afternoon Say, Under Big Bright, Flux Minimix, terus Like Space, pokoknya nggak jauh dari Metro, instrumental, post rock. Bahkan kok 2 kompilasi di awal yang gue bikin juga Indonesia Post Rock Bandung, Indonesia Post Rock kompilasi. Yang ini ada bandnya Congor bukan sih, Little Space Donkey kayak? Betul. Gue pertama kenal sama Congor juga. Gue pertama kenal sama Congor juga karena di forum Post Rock mas. Sampai dulu karena dulu waktu zaman arisan DVD kan, dulu arisan DVD MySpace tuh di Kaskus DVD. Jadi 10 rilisan pertama tuh itu Post Rock. Nah baru pas gua 2015 kayaknya kalau misalkan gua merilis yang memang apa yang secara musik memang sesuai dengan expect gua sih susah untuk bisa survive, karena secara industri juga kan musik kayak gitu belum kebentuk lah, belum kayak metal gitu mas, belum kayak scene metal atau pop gitu. Akhirnya gua harus menurunkan ego gua gitu. Kalau di 2015 tuh yaudah sekarang formulanya kadang-kadang misalkan gua rilis Moka nih, itu bisa nge-cover buat 3 rilisan ke depan. Yang nanti gimana gua nih 3 rilisan ke depan, itu bisa gitu. Subsidi silang. Jadi polanya sekarang seperti itu. Kayak gua ngerilis misalkan kayak Oscar Rolang gitu. Itu tuh cukup lumayan lah gitu. Itu bisa beres Oscar Rolang, 3 rilisan berikutnya pasti band-band aneh gitu, bukan band-band aneh. Band-band yang emang gue seneng gitu, beres Moka pasti nanti gue rilis siapa gitu. Itu sih. Dan kalau juga sempat bilang, terus ya cuma sekarang memang karena fokus lagi Coil, beberapa rilisan ke depan juga Coil sih, baru Coil. Moka tanggal 1 juga gue rilis besok tuh. Album apa? EP baru yang Happy. Oh, yang gambar sirkus itu ya? Ya. Itu yang rilis? Ya, sama Lakimi, sama labelnya Wansky, split rilis. Oke. Mantap. Nah tadi lo sempat bilang udah berhenti kerja di tahun 2017? 2014, 2015. Udah berhenti kerja, terus sekarang udah bisa menghidupi keluarga juga, keluarga musik. Apa yang membuat lo akhirnya
apa sih yakin untuk berhenti kerja di 2015 dan mau menggantungkan hidup lo di warkop musik ini? Jadi dari mulai 2013 itu warkop musik udah nggak label, nggak udah bukan label aja, udah mulai jadi record, udah mulai punya record store lah, record store, toko. Jadi nggak fokus ngerilisin aja, tapi jualin CD-CD, kaset-kaset, sama jadi distribusi. Dan pada waktu itu teh karena lagi kenceng-kencengnya Mas, 2013 tuh lagi teriak banget lah rilisan fisik teh. Mungkin untuk industri yang gede, oke, bobrok gitu, hancur gitu. Tapi untuk lingkaran kita tuh dulu lagi teriak-teriaknya. Gue dulu jualan kaset, anjing bisa nge-cover sama penghasilan seminggu gua tuh bisa nge-cover sama dengan penghasilan 2 bulan gua kerja. Dulu 2013 tuh. Seminggu. Gue dulu kerja di salah satu BUMN, perusahaan BUMN lah. Gede dong BUMN ya, lumayan lah ya. Cuma gue dulu belum tetap sih. Gue di kantor pos dulu masih karena gue juga belum jadi karyawan tetap dulu, ya standar lah. Cuma ya secara pendapatan, wah ini lumayan nih. Kayaknya ya udahlah. Setahun dari 2013 itu tuh, wah ini mungkin lagi rame aja. Ternyata sampai 2014 masih rame. 2015, wah masih tetap nih rame nih. Ya udah, resign aja gitu. Dulu sempat di ini aja. Dulu sempat dulu sempat dimusuhin juga satu keluarga. Gara-gara gue resign. Ya. Keluarganya maksudnya orang tuanya maksudnya. Orang tua. Ngapain jualan kaset? Gue capek-capek kuliahin lu jadi tukang kaset. Gitu. Cuma ya pada akhirnya gue bisa dengan warkop musiknya apa ya? Tidak mengurangi kewajiban gue sebagai anak, gue juga tidak mengurangi kewajiban gue sebagai suami. Ya pada akhirnya ya udah, sekarang ya udahlah, yang penting halal gitu. Ya, akhirnya mulai kapan tuh orang tua atau keluarga mengerti dan mendukung lo? 2016, 2017 lah. 2016. Apa yang buat mereka berubah pikiran? Ya karena gue ngelihat, ya karena itu gue tidak mengurangi kewajiban gue pada waktu itu. Jadi ya gue nggak yang bikin aneh-aneh lah gitu. Secara income juga ya sama lah, gue bisa akhirnya ini sama kok gitu. Sebelum itu kayak unconditional love gitu. Kayak orang tua tuh kayak apain sih lu gitu. Tapi gimana lagi nih anak gue gitu. Jadi kayak gitu aja gitu selama sebelum 2016 tuh. Ya sebenarnya kelihatan kalau dari luar ngapain lo jualan kaset gitu. Tapi kan sebenarnya yang lo kerjakan nggak hanya jualan kaset atau CD, tapi kan banyak hal lain. Ada jadi apa sih? Jadi manajemen kali ya, manajemen artis atau event organizer gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal rilisan fisik ini, gue juga bilang tadi di Belgia atau luar tuh kulturnya masih kuat untuk beli vinyl karena digging. Dan 2013-2015 gue juga ngerasain tuh banyak orang beli vinyl, kaset gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu, gue merasa 2 tahun terakhir ini ya, malah sebelum pandemi juga udah mulai menurun. Gue ngerasa begitu juga nggak sih? Tulisan fisik? Di gua jujur nih Mas ya, gua dari pertama mulai PPKM, pertama COVID datang, gua nggak keganggu sih Mas secara income ya. Oh ya? Entah itu rilisan, entah itu si record store-nya, gua nggak keganggu sih, alhamdulillahnya. Bahkan omset selama PPKM atau malah pas PSBB itu pertama, omset gue tiga kali lipat Mas. Gabut kali ya orang. Iya, Cuma memang polanya beda. Kalau dulu masih enak datang ke toko orang dijing. Kalau sekarang polanya gue repot banget tuh online gitu. Sampai gue bikin Tokopedia, ada admin gitu, packing. Cuma gitu doang, beda pola jualannya aja.
Iya, iya. Sekarang gue Kalau mainin kalau Edge gitu. kalau Warkop Musik sendiri punya berapa karyawan sekarang? 4, 4. Full time 4 semua. full time. Berarti karena lo buka online apa e-commerce itu lo harus ada punya orang yang ngurusin kan ya. Kalau tadi packing. Ya, ya, yang jaga toko. Kalau Warkop Musik yang si Records-nya ya, Records label sama Record Store-nya 4 orang. Kalau yang si Warkop Studio-nya, yang itu yang gue develop konten, terus campaign si band, klien, itu 6 orang. Oh, banyak. Banyak ya. Punya kantor sendiri lo. Gue bukan kantor sih, kayak gue sewain kosan aja gitu. Jadi ada Oh, satu rumah gue kontrakin gitu. berarti ya udah maksudnya sejak 2008 udah berkembang banyak ya sebenarnya ya. Lo juga bisa punya karyawan gitu 10 orang. Ya, iya. Udah, Ya, cuma repotnya Kalau, sampai sekarang tuh yang adminnya itu yang jualan register sama label tuh masih gua. Karena nah, ya susah kalau nyari karyawan jualan register tuh susah, yang nggak banyak orang yang ngerti sama rilisan fisik. Itu sih susahnya. Orang yang ngerti musik aja kan kadang-kadang nggak ngerti kaset, nggak ngerti CD, nggak ngerti ya. vinyl gitu. Jadi gue lagi nyari juga nih orang gitu yang ngerti. Jadi sampai sekarang gue tuh masih kadang-kadang adminin. Ya, harapan lo dan maksud maunya lo tuh orang mengerti rilisan musik tuh bagaimana? Kayak ya ngerti kaset aja gitu, maksudnya nge-treatment kaset gitu. Jadi kalau karyawan gue juga basicnya mungkin musik, nggak terlalu susahnya adalah ketika ada yang beli ya udah tinggal ini nih CD ini gitu, jadi gampang. Cuma ketika Mas ini CD ini kok gini, sini ini gini, atau misalkan Mas ini kenapa, Mas ini harganya gimana, itu susah. Oh, Harus gua gitu. ya. Tapi gue juga di toko lo sendiri, toko Warkop ini si record store-nya, apakah ada kayak semacam apa ya interaksi antara pembeli dan penjual gitu atau karyawan lo untuk ngobrol soal musik gitu? Karena biasanya kalau gue lihat-lihat di luar negeri itu kayak toko record store itu jadi tempat ngumpul buat mereka ketemu sesama penyuka musik gitu, atau malah mereka mencari teman baru yang sama-sama suka musik yang mungkin menurut mereka obskur nih gitu atau aneh gitu. Kayak gitu terjadi juga nggak di record store-nya Warkop? Kultur itu. Toko yang dulu sih bener udah kayak gitu Mas. Gue dulu di Cikapundung kan. Nah pindah ke toko baru, sekarang udah mulai kayak gitu lagi, tapi belum kuat waktu kayak di Cikapundung. Kalau di Cikapundung ramai banget gue dulu. Apalagi sebelum COVID kan dulu gue di Cikapundung. Di Jing, gue sering bikin, bahkan gue punya konten namanya 78 RPM. Oke. Gue punya konten kolektif namanya 78 RPM. Jadi emang buat kita ketemu atau kita buat kopdar yang punya rilisan vinyl 78 RPM. Itu dulu gue sempet pitching nih ke Ojokes kan, Mas ini kita punya konten nih 78 RPM. Tadinya mau gue bikin keliling sebelum COVID tuh. Mas Asra deh dulu kalau nggak salah. Sempet gue. Lupa gue. Maaf ya. Namanya 78 RPM. Ada dulu di Warkop ada. Cuma sekarang semenjak COVID. Gue pernah gue inget. Ya pernah lo pernah bilang ke gue. Cuma selepas COVID itu, sebelum COVID tuh gue pindah toko yang sekarang. Jadi memang belum, karena kan 78 RPM nggak mungkin online ya. Emang karena ini rekaman ini jarumnya ternyata ini gini, itu 78 RPM gitu kejadiannya. Jadi gue ngundang Budi Warsito, ngundang Fikri DU dulu. Emang ngebahasnya kultur kayak gitu, kayak tentang rekaman Yes, Mona Lisa, kayak gitu sih bahasannya. Oke. Terus 8 RPM itu berarti diproduksi sebelum tahun 40 berarti ya? Kenapa? Diproduksi sebelum tahun 1940 atau tahun berapa ya? Iya, yang era-era itu. Okay. Era-era itu.
Makanya dibikin 78 RPM karena kan kadang-kadang kalau di 78 RPM si artisnya aja ditulisnya no name gitu, nggak tahu, tapi produksinya ada, kan bingung juga gitu, ini gimana label ngerilisnya gitu pada waktu itu kan. Iya Iya, nggak sih gitu. iya, iya, Ini iya. ada rilisan fisiknya, lu ngerilis rilisan fisiknya, tapi lu nggak tahu bandnya siapa gitu. Kebayang nggak dulu gimana polanya? Ngerti nggak mas? Iya, iya. Iya, iya. Nah, kalau kalau sekarang berarti udah lama nih. Lo bisa misalnya ada orang atau temen atau orang anak muda datang ke lo bilang, Kang, gue pingin buka label gue sendiri. Apa yang akan lo bilang ke mereka? Jarang sih kalau kayak gitu, jarang. Tapi kalau ada yang bilang, ya gue kadang suka gini bilang, ya lu kalau misalnya mau bikin label, lu jangan jadi label yang transaksional aja gitu maksudnya. Karena kan banyak sekali mas sekarang tuh kan sebenarnya kan sehat gitu kan. Salah satu indikator bahwa industri ini sehat ya banyaknya label kayak independen tuh sehat. Cuma masalahnya kan pada akhirnya sekarang tuh di era transisi yang semuanya serba digital gitu ya, dimana semua orang bisa menjadi label ya, istilahnya modal YouTube sama Instagram sekarang lu udah bisa jadi label gitu kan. Cuma banyak label yang memang menjadi label transaksional gitu yang Pak. Mencari keuntungan Ya, semata. kalau mencari keuntungan ya memang ya secara nilai ekonomis memang harus ada keuntungan. Cuma kayak gini mas, lu rilis band tapi yang lu pikirin cuma gimana caranya lu ngerilis album tapi yang jadi bahan apply lu ke band adalah nominal royalti. Lu nggak mikirin kontennya kayak gimana, promonya kayak gimana, value-nya buat si band kayak gimana. Karena kalau ngomongin cuma royalti, berapa sih royalti album? Paling gede tuh 30% gitu. Dari misalkan harga jual 70.000, berapa dari 70.000? Dikali misalkan GoPay berapa gitu. Makanya selain kalau misalkan memang ngomongin royalti, band juga sebenarnya bisa ngerilis sendiri gitu. Iya nggak sih? Nah, yang selalu gue apply ke band ketika gue rilis ketika gue mencoba untuk apply ke band dan gue beli license-nya adalah satu tahap berikutnya setelah setelah gue bikin penawaran, yang gue pikirin adalah nih gue punya list distribusi, strategi promonya kayak gini, jadi si band itu punya value lain gitu. Selain ngomongin royalti, band punya value lain. Gue sering goals gue selain gue ngerilis, setiap gue ngerilis album band adalah gimana caranya ketika band ini gue rilis, band ini secara demand oke gitu, entah itu panggungan, entah itu apa gitu. Itu sih yang sering gue pikirin dan itu yang sering gue jadi bahan bargaining gue gitu. Selain ngomongin royalti, ya memang kalau misalkan kita apply, kita kayak ngirim gue draft penawarannya, memang yang ngomongin royalti. Tapi selepas itu gue sering, ya ini nih kontennya nih, nanti gue bikinin ini nih preskon, ini nih gue bikinin ini gitu, kayak gitu sih. Nah makanya karena pada akhirnya ada yang bergeser kulturnya gitu. Sekarang tuh cuma ada, maksudnya label-label yang memang transaksional itu, makanya banyak sekali argumen-argumen miring tentang record label. Kayak penting nggak sih record label? Ya penting kalau lu dapat label yang bisa paham sama lu gitu. Minimal enak ngobrol aja gitu, nyambung ngobrol gitu. Karena kalau misalkan ngomongin royalti, ngomongin produksi, sekarang band udah bisa gitu. Tapi kalau ngomongin penting, ya penting gitu. Lu-nya aja nemu labelnya yang gitu. Penting lah, karena untuk di industri luar yang memang udah mapan aja gitu, mereka masih punya label. Ya nggak sih? Kayak Metallica juga masih punya label. Band-band yang memang industrinya juga udah mapan juga secara industri masih punya label. Karena kan label yang jadi jembatan antara band dan si fans. Jadi distribusi, ibaratnya ya lah band masih jualan CD gitu, udah jualannya label aja, lu bikin lagu gitu.
Cuma kan selain itu juga label perlu penting banget buat label untuk memikirkan value-value lain buat si band gitu. Gue nggak ngomongin label, gue nggak ngomongin apa ya, gue nggak ngomongin teknis secara label-label konvensional ya, ini label-label yang memang independen aja gitu. Karena kalau label-label konvensional udah jelas, bukan udah jelas ya, bahkan label sekarang juga kan kayak label-label major polanya kan udah rubah ya, sekarang udah talent management aja gitu bisnisnya, motongin fee manggung aja gitu. Nah harusnya tuh untuk label-label yang memang grassroots ya, kita nggak punya power nih. Kita nggak punya power secara material, secara distribusi. Ya minimal kita punya bargaining lain, punya value lain gitu, kayak gitu sih. Kalau menurut gua, Mas. Oke. Menarik juga tadi lo sempat singgung soal musik environment yang sehat. Menurut lo apa yang perlu dibuat oleh pelaku musik ini untuk menjaga environment tetap sehat? Beberapa kali, mungkin nggak, ini gue nanya terlalu luas sih, cuma mungkin ada pikiran lo sekarang ini apa kira-kira? Iya sebenarnya mah kalau ngomongin industri yang sehat mah ya apa ya, banyaknya apa ya, atau bukan salah, ekosistem yang menurut lo yang ideal menurut lo gimana deh, sorry. Oh, ekosistem yang ideal. Iya. Kalau sehat mungkin kita nggak pernah bisa bilang sehat atau enggak kecuali ada parameternya. Cuma mungkin menurut lo secara pribadi yang ideal gimana kira-kira? Iya, ya karena kalau ngomongin parameter industri sehat atau nggak sehat kan emang nggak ada parameternya, dan itu sebenarnya udah gue bahas juga susah. Sih susah. Cuma kalau yang idealnya adalah ya organik aja gitu, nggak perlu ekosistem mah akan apa ya, akan menjadi satu hal yang pasti gimana ya bahasanya. Jadi kalau misalkan ngomongin ekosistem yang sehat mah yang emang inkubatornya sih Mas sebenarnya mah. Inkubator apa nih maksudnya? Kayak jadi memang di setiap kota lah ya, atau gue nggak tahu. Cuma kalau di Bandung sendiri yang gue lihat nggak ada inkubatornya aja gitu, gitu. Jadi bukan masalah sehat atau nggak sehatnya, tapi nggak ada inkubatornya aja gitu di ekosistem ini tuh. Nggak ada mewadahi maksud lo gitu? Betul gitu, nggak punya middleman juga mungkin ya di Bandung teh itu. Tapi kan kalau gue lihat di Bandung bukannya saling mengenal, sama kayak di Jakarta juga kan saling mengenal kan, deket, bisa nongkrong bareng gitu antara sama label sama band gitu. Cuma kan ya makanya itu. Cuma kan gini, kalau di Bandung juga, Bandung blok-blokan, nggak blok-blokan, sama aja. Cuma kita punya visi yang beda aja gitu. Kita ngobrol urusan musik, ya itu tetap nggak bisa jadi parameter ekosistem yang tidak sehat. Makanya yang menjadi masalahnya, yang menjadi masalahnya mah ya nggak ada inkubatornya sih sebenarnya mah. Harus ada inkubator sih. Kalau menurut gua, Bandung blok-blokan, nggak blok-blokan gitu. Gua ketemu kok sama orang lain gitu. Tapi kalau misalnya gua melakukan hal sendiri, ya karena gua nggak sevisi aja gitu. Untuk urusan musik misalkan. Kenapa gue nanyain tadi, jadi gue tiba-tiba kepikiran ini, Tresna. Jadi beberapa tahun yang lalu, 5 tahun lalu kali ya, Cahen yang punya band teman lo tuh, kita sempat berdiskusi, terus Cahen pernah bilang begini ke gue, menurut gue lebih bagus. Jadi kita saat itu tuh banyak bukan 5 tahun kali, berapa tahun lalu lah, 3 tahun lalu. Saat itu banyak band yang
rilis album sendiri, terus dijual sendiri, Iya. nggak ditaruh, nggak distribusiin ke toko-toko atau ke tempat-tempat lain gitu. Itu kata Cahen, menurut gua itu malah jadi apa ya? Harusnya itu tetap didistribusiin biar si ekosistemnya itu jalan. Jadi ada mungkin memang secara keuntungan lu lebih gede untungnya karena kan lo Ya. simpen sendiri uang untungnya. Tapi ketika lo sebarkan ke berbagai toko emang lebih banyak kemungkinan orang tahu tentang band lo dan juga itu membantu ekosistem musik untuk lebih tetap berjalan. Terus gue langsung oh iya benar juga ya, gue baru apa yang Cahen bilang hal itu, betul gue benar. Memang itu kalau kita akhirnya cuma jualan sendiri doang band, kita kayak sekarang bisa jualan di Tokopedia, ini Tokopedia bisa jualan punya buka sendiri Tokopedia band apa gitu, band apalah Nastar misalnya gitu. Terus jualan CD, jualan merch, tapi ya udah untungnya buat itu, cuma lo nggak membantu ekosistemnya juga gitu. Ya, iya, ya itu maksudnya gua nggak ada, maksudnya kalau gua pribadi kenapa gua sih nggak pernah, gua tuh kadang-kadang suka skeptis mas sama kalau obrolan ekosistem gitu, suka apatis gitu, ekosistem membudayakan, makanya kadang-kadang gua bingung kalau ini gimana sih ekosistem atau gimana sih tentang keresahan gitu, anjing apa ya gitu. Ya udah gitu, maksudnya gue juga kan kalau misalkan ngomongin ekosistem, gue sudah menjalankan hal-hal seperti itu, kayak gue menyebarluaskan rilisan gue tuh biar gue mencoba untuk tidak mengeksklusifkan rilisan gue gitu, biar semua orang tuh bisa, toko-toko lain tuh bisa, ya udah yuk gitu. Gue mencoba untuk membuat satu aktivasi di record store lain gitu. Itu yang gue bangun gitu. Itu yang gue kejar gitu, ekosistem gitu. Nah masalahnya orang-orang yang kayak gue tuh yang jadi inkubatornya nggak ada gitu. Jadi kalau ngomongin masalah regenerasi, bla bla bla, bohong gitu. Nggak jadi parameter itu mah bakal simultan terjadi kalau inkubatornya ada gitu. Nah cuma kalau masalahnya, kalau gue tuh bukan orang yang gue tuh bukan orang yang senang banget mengglorifikasi tentang ayo biar ekosistemnya, ayo kita gitu untuk skena gitu sih. Makanya gue kadang-kadang suka bingung kalau ditanya gimana ya ekosistem yang sehat gitu. Karena gue juga malu gitu. Iya, maksud gue tadi gue tanya dan gue ingat itu Cahen ngomong itu, poin gue adalah itu kan hal yang sederhana ya, kayak nggak kepikiran gitu, kayak kita mikirkan kalau gue jual sendiri, gue untung semua gue sendiri doang gitu. Gue lebih untung gede, ngapain gue kasih ke toko lain, ngapain gue kasih ke sana, ya kan? Tapi sebenarnya yang lo dapat cuma keuntungan doang gitu, lo nggak disebar dengan baik gitu. Itu pemikiran sederhana, tapi sebenarnya sangat jelek gitu loh. Ya, band gua bisa dulu, band dulu Fluk Minimix tuh bisa tur itu karena awalnya gue nitipin dulu di toko-toko kaset. Di toko-toko gue kenal sama Indra Menus di Jogja. Awalnya tuh dari rilisan fisik, Mas. Awalnya gue distribusiin, nih, nitip nih ya. Oke, siap. Gitu. Itu yang gue bangun tuh gitu. Pada akhirnya ya ekosistemnya jalan gitu. Iya. Cuma kan kadang-kadang gue tuh bingung mendeskripsikannya itu kadang-kadang karena gak pernah gue mention juga gitu, males. Bukan males ya, kadang-kadang suka cringe aja gitu. Iya, ngerti gue. Gue cuma kali nanya karena tiba-tiba keinget yang diskusi gue dengan Cahen, dan menurut gue itu penting banget, maksud membuka pikiran gue gitu. Iya. Gue dulu sama Cahen juga pernah sempat kerja sama. Gue pernah bikinin konser Nonaria di Bandung. Pertama kali Nonaria konser di Bandung kan gue yang bikin. Yang di mana? Yang di Lubel. Oh, yang di Lubel, oke. Itu kan pertama kali bikin showcase tuh Nonaria di Bandung. Cahen. Tadi pagi masih WhatsAppan sama Cahen juga. Kebetulan. Oke, nah kita udah sejam nih. Mungkin lo harus balik lagi jaga booth di acara di Triot ini ya. Masih lumayan lah, masih setengah jam lagi lah. Oke.
Tapi mungkin sebelum menutup, gue ada pertanyaan. Mungkin klise kedengarannya, tapi gue pengen tahu aja sih. Gimana? Karena dari tadi pertanyaannya, gue cuma nanya sedikit tuh jawabnya panjang. Gue suka nih narasumber kayak gini nih. Nggak perlu digali, nggak perlu dipancing-pancing atau digali-gali buat ngobrol lah. Iya. Nah, Gue bingung sih sebenarnya. bagus. Gue bingung sih apa ya? Gue kadang-kadang suka bingung kalau misalkan ada satu bahasan terus gue bingung, ya udah gue lariin yang lain aja deh, kayak tadi ngomongin ekosistem apa ya gitu. Jadinya gue ngocok-ngocok aja. Tapi selain tahun depan akan rilis vinil, beberapa vinil itu. Sorry, gue lupa nanya tadi. Ngomong soal band luar dan bagaimana ceritanya lo bisa terkoneksi dan menjual kaset Motorhead. Kaset apa CD ya? Kaset ya? Kaset. Iya, dulu awalnya dari ini, Mas. Dari awalnya kayak band-band luar yang gue rilis itu awalnya dari forum. Dulu dari zaman-zaman Las FM, zaman-zaman Las FM. Terus pas 2014 mulai nih gue punya label nih. Bla 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 bla, gimana kalau gue rilis di Indonesia untuk distribusi di Indonesia gini, ya udah gitu. Jadi cincai lah gitu. Oh, gue itu sama sekali nggak nyangka loh, kayak gue waktu itu kan ngobrol sama siapa Dito Orange Leaf. Dito dia rilis Carl Sigmund tuh sama siapa ilustrator, aduh gue lupa sih terkenal gitu. Iya. Dia kayak santai aja, kayak cuma nge-DM di Instagram nanya, gue boleh nggak gini? Boleh. Terus nanya ke band itu tuh gue lupa sih, post metal gitu, bilang nanya gue punya label, gue mau rilis, langsung dikirim masternya. Indonesia tuh sebenarnya, Mas, jadi pasar yang potensial banget. Oh ya? Ya, kalau gue nggak tahu sih ya benar apa enggaknya, tapi kalau kayak kata orang-orang luar, Indonesia tuh jadi maksudnya apa ya? Jadi pasar yang potensial, tapi di satu sisi jadi pasar yang bikin label banyak label yang memang benci juga nih sama Indonesia gitu. Bencinya kenapa? Pembajakan, makanya banyak label luar yang nggak mau didistribusi. Lu coba deh order My Bloody Valentine itu nggak mau kalau dari langsung labelnya. Oh ya, nggak ada. Iya, Indonesia, India, pokoknya lima negara tuh itu nggak mau ada di sana, ada distributor resminya. Takut dibajak. Iya mungkin ya, gue nggak tahu memang banyak cokro atau gimana. Tapi secara industri atau secara pendistribusian Indonesia itu jadi the best tin. Tuh kayak itu tuh kata temen gue tuh dari forum tuh si Joaquim Barte tuh dari orang Portugal. Indonesia oke banget nih. Secara gue tuh 30% amplifikasinya tuh dari Indonesia katanya. Ya, karena mungkin penduduk kita banyak kan, 5 besar dunia penduduknya. Terus yang suka musik metal tuh banyak. Iya. Jadi itu juga jadi salah satu faktor yang memudahkan gua untuk pitching. Nih Indonesia nih dengan gua biasanya database kalau ke band-band luar. Nih Indonesia nih, gua punya database ini dulu rilis ini distribusinya. Ininya gitu. Terus ini secara engagement ini. Kalau band luar karena beda. Kalau band luar itu mereka nggak ngomongin nggak concern pertama itu bukan royalti, tapi amplifikasi. Iya kayak iya amplifikasi. Ya kalau ngomongin engagement ya kali Mas, motornya udah kaya Mas, dibayar 30% dari harga kaset berapa. Tapi kan secara amplifikasi kan. Iya. Amplifikasi oke gitu. Secara digitalnya oke juga nih. Orang Indonesia gabut kayak di digitalnya kenceng banget. Ya. Oke, berarti mereka cari amplifikasi ya. Iya. Bandcamp aja Mas. Bandcamp aja itu ya. Indonesia tuh best 5 kalau nggak salah. Dalam penjualan. Penjualan apapun. Bandcamp ya
Semua lini. Berarti Kayak gue kayak main kaos vintage yang jualan di Amazon eBay itu orang Indonesia semua, Mas. Kebanyakan orang Indonesia semua. Terus ada barang luar tuh yang beli juga orang Indonesia. oke. Jadi ya pasar yang potensial mungkin Indonesia menurut gue ya. Kenapa gue gampang banget untuk pitching ke luar. Yang luar ya. Itu ya gue pas gue ngeliat Instagram tadi, kita jual kaset Motorhead, terus gue ingat ceritanya Otis Cliff, makanya mereka tuh kok gue gak nyangka semudah itu, kayak cuma WhatsApp, nggak WhatsApp sih, ke DM atau di forum gitu. Nah mereka langsung oke gitu. Ternyata memang ya karena potensi kita. Buat untuk disiplin yang lain juga kayak artwork dan lain-lain juga band-band luar dari Indonesia tuh kayak si Covid All terakhir yang bikin juga orang Indonesia. Ya, si Kendra ya. Ya terus kayak ya banyak juga. Iya. Oke. Gue tahun depan nih bakal rilis beberapa vinyl. Apalagi harapan lo deh buat Warkop, apa yang belum tercapai? Ya, gue mah berharapnya Warkop bisa menjaga relevansinya sebagai label anak muda, karena ternyata gue tuh yang beli gue tuh kalau lihat di web atau Tokopedia tuh yang range 35-40 tahun, anjing ternyata market gue 35 ya. Padahal gue berharap tuh Warkop itu bisa jadi representasi labelnya anak muda. Oh, maksudnya anak muda 18-25 gitu maksudnya? Iya, umuran gue lah gitu. Iya, nggak masalah juga sih, cuma tapi kan yang punya uang memang umur 35 ke atas kan? Iya sih, karena gini Mas, kalau ngomongin masalah rilisan fisik, kayak market rilisan fisik itu kenapa kenapa kebanyakan label di Indonesia kebanyakan itu ngerilis vinyl-vinyl yang memang albumnya monumental misalkan, karena memang kayak Pure Saturday gitu kan, wajir itu diburu banget tuh vinilnya kalau misalkan rilis gitu, karena memang market kayak band-band seperti itu adalah market yang secara material tuh udah mapan gitu. Mungkin Pure Saturday kalau manggung nggak bakal seramai The Sigit gitu, tapi kalau misalnya rilis, ya maksudnya kalau manggung nggak bakal serame The Sigit atau apa gitu. Kalau The Sigit kan yang datang juga sampai celananya juga kayak Rekti gitu. Tapi kalau mungkin, tapi kalau misalkan untuk rilis vinyl, kalau gua yang lihat kalau gua kadang-kadang bikin kuesioner, ini rilis apa nih yang enaknya, itu memang band-band yang memang secara marketnya tuh untuk range usia yang sudah mapan gitu, kayak Pure Saturday, Cherry Bombshell. Padahal kalau manggung kan mereka juga nggak akan sedimennya, nggak akan kayak misalkan Hindia gitu, Fish. Iya. Tapi kalau misalnya harga vinil turun drastis gitu kan, sekarang vinil berapa ya? Kayak kemarin Wasus udah 550 tuh. 500 ya, 500. 500. Emang segituan sih, Mas. 400, tapi kalau misalnya anggaplah vinil turun drastis nih, tapi soalnya gini, kan sebenarnya harga vinil di luar negeri itu nggak semahal itu kan sebenarnya. Dia paling kisaran $5-10 gitu. Iya, tapi kan yang jadi masalahnya kan cukainya, Mas. Iya, nah misalnya itu bisa dilewatin, ada peraturan baru, atau kita punya mesinnya sendiri di Indonesia gitu, dan harga bisa ditekan drastis. Bisa nggak kita jadi vinyl itu bukan barang collectible lagi, koleksi, tapi emang dicari untuk digging gitu. Susah. Bener. Untuk di Indonesia mungkin susah Mas. Susah lah. Di Indonesia susah. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa ya? Nggak usah, harga vinyl misalnya bisa dijual dengan harga sekitaran 250.000 deh. Satu sekarang album gini aja, Mas. Sekarang gini aja, CD sama kaset aja yang notabene lebih murah. Yang notabene harganya 50 sampai paling mahal 100.000 lah ya. Orang beli bukan media dengerin musik kok, buat barang collectible. Orang
Iya nggak sih? Iya. Orang dengernya tetap di Spotify gitu, apalagi vinyl gitu. Yang effortnya wah harus beli playernya susah. Kultur di kitanya aja masih gitu. Ya maksudnya gini, tadi kan sempat gua mention juga gitu ya. Kultur di kita tuh orang harus tahu dulu gitu. Iya. Makanya sekarang ya kita lihat kalau ngomongin role bisnis ya, digital kan sekarang lagi kencang banget Mas. Bahkan agregator yang dulunya agregator sekarang malah secara pola bisnis udah kayak label. Iya. Iya nggak sih? Ya mungkin kulturnya gitu. Orang, iya kan? Ada, memang nggak semua, tapi ada yang kayak gitu. Jadi memang ya itu juga bisa kebentuk karena mereka juga melihat oh ternyata algoritmanya keren nih, Indonesia bagus nih, oh ternyata engagementnya oke nih, oh ternyata kulturnya memang udah digital nih di kita tuh gitu. Oh ternyata memang market potensialnya tuh di Indonesia tuh memang kayak gini gitu. Ya akhirnya ya memang susah sih Mas kalau menurut gua ya. Ya kepengennya Mas seperti itu biar gua cepet kaya gitu kalau vinyl jadi budaya gitu. Tapi ya susah gitu. Karena balik lagi esensi rilisan fisik di Indonesia itu udah bukan orang buat jijing atau jadi media mendengarkan karya band gitu. Ada GrabFood datang sebentar, gue masih tahu orang tua. GrabFood. Oh iya. Sorry. Oke, berarti sip. Baiklah, mungkin udah jam lebih sedikit kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Siap Mas. Sama-sama. Udah mau diganggu nih di sela-sela jualan. Ya, selalu ada yang jaga juga kok. Cuma tadi repot aja nih spot di mana ya, ramai banget soalnya di mana-mana. Oke, sampai tunggu rilisan berikutnya. Vinyl juga tahun depan album Yamoka ya, awal bulan ya. Ya, awal bulan. Nanti baru habis itu ada lagi band baru juga rilis vinyl. Oke. Buat yang dengerin terima kasih banyak, atau kalau nanti yang nggak mulai dari depan bisa dengerin rekamannya, masih ada di Instagram Kios, bisa denger dari awal karena menarik banget pembicaraan malam ini sebenarnya. Gue nggak pakai skrip nih, tadi gue langsung main flow aja, ternyata seru gitu. Gue udah ada pertanyaan sebenarnya di komputer gue, cuma gak gue pakai sama sekali karena ternyata seru ngobrolnya. Oke, sip. Resa, makasih Resa ya. Sehat-sehat selalu. Siap Mas. Sukses. Oke, sehat-sehat selalu Mas. Selamat malam teman-teman semua. Malam Mas. Yuk. Malam.